Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Pradipta dengan NPM 23351065 dengan mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Baik, saya akan menjelaskan tugas live ngoding tentang materi Introduction to Vue.js. Apa itu Vue.js? Vue.js adalah framework JavaScript untuk membangun UI yang interaktif dan dinamis. Bersifat progresif, bisa diadopsi bertahap dari proyek kecil hingga kompleks, ringan sekitar 33 KB dan cepat. Vue juga reaktif, memastikan UI otomatis terupdate saat data berubah. Baik, yang pertama adalah bagaimana instalasi Node.js, yaitu dengan cara membuka situs Node.js resmi ofisialnya, lalu mendownloadnya yang LTS atau versi terbaru, mengikuti arahan instalasi, lalu setelah terinstall, untuk memverifikasinya, buka terminal, lalu mengetik node minv atau npm minv. Setelah semua sudah benar, maka Node.js siap digunakan. Baik, langsung saja kita contohkan bagaimana cara menginstalnya. Baik, di sini adalah link resminya Node.js. Nah, kita harus menekan tombol download Node.js LTS. Berhubung saya sudah mendownloadnya, kita download saja. Nah, setelah dibuka, kita ikuti saja instruksinya. Next, kita checklist. Next. Nah, ini adalah tempat untuk menginstal Node.js-nya. Berhubung saya sudah menginstalnya duluan, jadi saya cukup sampai di sini saja. Cancel. Are you sure want to cancel? Yes. Finish. Dan untuk mengecek apakah Node.js-nya sudah terinstall, kita akan melihat versinya di terminal. Ya, bisa dilihat di sini versinya 22.13.1, lalu npm minv-nya yaitu versi 11.2.0. Jadi laptop saya ini sudah terinstall ya Node sama npm-nya. Baik, kedua, membuat Vue project dengan Vite. Pastikan Node.js dan npm terinstall. Buat proyek Vue dengan perintah berikut: npm create vite add latest. Setelah itu mengisi beberapa informasi seperti nama project dan npm install. Setelah itu npm run dev. Oke, langsung saja kita buka VS Code, buka terminal. Kecil sekali, guys. Saja create npm vite latest. Oh, salah. Oh, terbalik ya. Oke, kita ulang. npm create vite add latest. Nah, nama projectnya kita akan buat
belajar nan 1, belajar nan 1. Kita pilih view, variannya yaitu JavaScript. Nah, setelah itu kita pindahkan file kita cd belajar nan 1, belajar nan 1, enter. Lalu kita install npm-nya. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita run npm run dev. Nah, yang setelah kita lihat di sini sudah ada localhost-nya yaitu 5176. Kita buka aja linknya. Nah, ini adalah contohnya feed plus view. Baik. Ketiga adalah membuat variabel reaktif dengan ref. Fungsi ref adalah salah satu fungsi inti di Vue.js 3 yang digunakan untuk membuat variabel reaktif. Variabel reaktif adalah variabel yang ketika nilainya berubah akan secara otomatis memperbarui tampilan UI yang terkait dengannya. Langsung saja kita buatkan contohnya di Visual Code Studio. Oke, kita open aja foldernya. Oke, sudah ada ya template-nya. Nah, ini kita langsung saja membuat projectnya. Contoh saja belajar.view, belajar.view. Ter. Lalu buatkan codingan untuk ref ya. Template-nya yaitu input v input view model sama dengan, sini kita menggunakan nama ya. Placeholder sama dengan masukkan nama Anda. Oke, kita tutup. Aduh, tutup ya guys. Input, oh salah, sama dengan ya, input vModel sama dengan nama. Input vModel, lalu di bawahnya
kita buat paragraf P, halo atau hai saja, hai. Kurawa ya. Oke, kita menggunakan double Kurawa, nama yaitu nama ini tadi ya, yang di atas ini. Nah, itu kita buat scriptnya. Kita akan mengimport function ref Kurawa ref from view. Import ref from view, lalu export setup Kurawa itu cons nama sama dengan ref. Oke, titik koma, cons nama sama dengan ref, lalu return Kurawa nama. Oke, kita tengok apakah ada error. Bagus ya, cons nama. Oh sorry, kurang kurungnya. Sini salah. Nah, sudah ya. Salah ya. Kurang Kurawanya cuy ya. Nah,
Baik, kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita copy aja. Belajar.js belajar.js kita copy saja, lalu yang ini kita hapus. Yang ini belajar.view. Lalu kita buat ini, kita copy juga, akan kita buat HTML nya. Belajar.html. Oke, di sini kita ganti belajar.js. Oke, tidak ada yang error saja. Kita apakah bisa? Nah, di sini adalah fungsi ref yang dimana setelah kita memasukkan data, maka dia akan menampilkan langsung di UI tersebut. Hai Nanda, maka dia akan muncul di sini ya. Itu adalah fungsi ref. Jajaja atau hahaha. Oke, seperti ini ya bagian yang ref. Lalu kita lanjut. Yaitu 4, menggunakan sintaks text interpolation. Text interpolation adalah salah satu fitur dasar di Vue.js yang memungkinkan Anda menampilkan nilai variabel atau ekspresi JavaScript langsung di dalam template HTML menggunakan sintaks double kurava. Oke. Saja kita ganti di sini aja ya. Kita tukar, kita buat paragraf. Kita akan membuat nama ya, nama lengkap kita. Nah, di sini kita menggunakan double kurava untuk menampilkan data ya. Dan kita variabelkan nd adalah nama depan ditambah nd ditambah nb nama belakang. Lalu di sini oke, kita hapus aja mungkin. Nah, itu export. Oke, kita hapus dari sini aja. Setupnya const, lalu variabelnya nama depan sama dengan ref.
dalam kurung, lalu kita bikin nama data yang aslinya, contoh saja Bagas, 2. Oh, salah sini ya, const, lalu ini const, nama belakang sama dengan ref Putra. Lalu kita gunakan return ya untuk mengendkan ini returnnya nd, nb kali ya, nb. Kenapa ini nggak bisa ya? Oh, harus menggunakan ini ya teman. Ini adalah sebuah data, jadi tidak harus menggunakan tanda koma. Nah, hasilnya bisa dilihat di samping nama lengkap Bagas Putra, karena di sini kita nama lengkap variabelnya nd, ini adalah nd adalah Bagas plus nb Putra, jadi hasilnya adalah Bagas Putra. Inilah fungsi dari interpolation. Baik, lanjut. Lima, menggunakan sintaks form binding. Form binding menggunakan vModel untuk membuat two-way binding antara input form dan variabel view.js. Perubahan ini di input akan memperbarui variabel dan sebaliknya. Baik, langsung saja kita buat codingannya lagi untuk form binding ya. Itu di sini kita menggunakan text area vModel, text area vModel sama dengan pesan, sama dengan pesan, lalu placeholder. Placeholder sama dengan masukkan pesan Anda. Lalu ditutup tekstur, text area. Lalu bagian scriptnya
import ref from view, pasti export default, setup. Di sini kita hapus ini. Cons pesan variabelnya sama dengan ref ya. Cons pesan sama dengan ref. Lalu ini returnya pesan. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, di sini muncul kotak masukkan pesan Anda. Coding. Nah, ini adalah fungsi dari bentar. Oh, sorry. Ini kita buat hasil pesan yang sudah kita buat ya. Pesan Anda itu double Kurawa untuk menampilkan data yang sudah kita buat tadi, yaitu pesan. Karena pesan sudah kita variabelkan, pesan sama dengan ref yang kita isi ya. Jadi maka dia akan mengubah. Kita membuat pesan, dia akan langsung otomatis terubah sendiri ya, karena itu adalah fungsi dari ref itu juga, sama view model juga. Pesan belajar yang rajin, pesan Anda. Ini pesan Anda dalam kurung Kurawa, pesan belajar yang rajin. Baik, kita lanjut saja. Untuk 6, menggunakan sintaks event listener. Event listener di Vue.js digunakan untuk menanggapi event seperti klik, input, hover, dan lainnya. Di Vue.js Anda bisa menggunakan direktif von atau sintaks singkatnya add untuk mendengarkan event atau membuat event ya. Baik, langsung saja kita contohkan. Ini kita hapus. Kita buat paragraf ya, misalnya anggap kita membuat count Kurawa, double Kurawa, lalu count. Kurawa. Lalu kita buat function button ya, lalu kita keluarkan function event ya, yaitu klik, yaitu lalu sama dengan klik sama dengan ganti saja jadi tekan aja, salah, kremen saja.
increment. Nah, buat tombol tambah sudah. Lalu bagian setupnya cost count adalah variabelnya. Count sama dengan ref, kita dari 0 ya, ref dalam kurung 0. Nah, karena dia akan dimulai dari 0. Lalu returnnya cost increment sama dengan kurung count titik ketemu dengan function value plus agar yang kita tekan itu bertambah ya. Oh belum, return count sedang increment juga, increment baik. Nah, di sini ketika kita tekan tambah maka dia hasil countnya bertambah, karena di sini incrementnya klik sama dengan increment. Jadi ketika kita menekan increment adalah tambah. Jadi ketika kita menekan tambah dia akan terhitung ya. Di sini adalah count titik value plus. Jadi di view ini kita tidak perlu lagi manual karena dia sudah langsung bisa digunakan ya oleh view-nya sendiri. Jadi lebih memudahkan kita lah sebagai user. Baik, kita lanjut. Tujuh, menggunakan atribut binding. Atribut binding di Vue.js memungkinkan Anda mengikat nilai atribut HTML ke variabel atau ekspresi JavaScript. Ini dilakukan menggunakan direktif vbind atau sintaks singkatnya. Langsung saja. Di sini adalah fungsinya supaya link yang akan kita gunakan itu adalah tidak panjang ya, karena kita deklarasikan variabelnya. Ref link kunjungi akun saya, contohnya kunjungi akun saya. Lalu scriptnya
link counseling variabelnya sama dengan ref. Nah, di sini kita memasukkan link yang akan kita buat. Contohnya anggap saja instagram.com instagram.com instagram.com. Ini kita hapus. Returnnya apa nih salahnya? Kayaknya bisa. Tadi di sini titik. Nah, di sini dapat kita lihat linknya kunjungi akun saya. Padahal di sini adalah sebenarnya adalah instagram.com. Di sini tidak bisa ya karena saya kurang tahu. Tapi yang pasti ini adalah sudah benar ya. Instagram.com itulah fungsi dari belajar atribut binding ya. Kunjungi akun saya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah menggunakan conditional rendering. Conditional rendering di Vue.js memungkinkan Anda menampilkan atau menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Vue.js menyediakan beberapa direktif untuk conditional rendering, seperti v-minif, v-else, v-else-if, dan v-show. Langsung saja kita buat codingannya. Kita buat paragraf v-min-if v-min-if sama dengan atau kita buat aja ya hilangkan ini adalah teks yang terlihat adalah teks yang terlihat, atau kita buat saja belajar yang baik. Lalu kita juga menggunakan function event listener ya, dimana kita menggunakan button klik untuk menyambungin ke sininya ya. Klik sama dengan
toggle visibility, toggle visibility, toggle visibility. Oh. Toggle hilang. Kita tutup buttonnya. Nice. Oke, salah sedikit. Lalu bagian scriptnya kita variabelkan constnya adalah hilang ya, hilangkan tadi ya, hilangkan cost, hilangkan sama dengan ref bernilai true karena dia belum hilang. Randomnya adalah true, hilangkan true, lalu toggle sesuai sama yang di atas ya, toggle visibility sama dengan sama dengannya Kurawa hilangkan titik value, sama dengan hilangkan titik value. Returnnya hilangkan dan nah di sini ketika kita menekan tombol toggle hilang yang sudah kita buat menggunakan function click, problemnya ya, bentar. Kayaknya kurang ini. Oke, apakah sudah bisa? Nah, seperti yang kita lihat teksnya yang kita buat dengan v min if hilang ya ketika kita tekan tombolnya, karena ini fungsi dari v min if tersebut. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.